Saudaraku, berapa lama doa itu telah engkau panjatkan? Seminggu? Sebulan? Setahun? Atau mungkin bertahun-tahun? Lalu engkau mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, mengapa doaku belum juga dikabulkan?" Padahal Allah telah berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Jika Allah sudah berjanji, mengapa sebagian doa terasa begitu lama? Malam ini kita akan menemukan jawabannya langsung dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mendengar setiap doa, yang mengetahui setiap harapan, yang memahami setiap air mata, dan yang tidak pernah lalai dari satupun permohonan hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara ayat yang paling menenangkan hati dalam Al-Quran adalah firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menjawab seruanku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Allah dekat, lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Perhatikan ayat ini. Ketika para sahabat bertanya tentang Allah, Allah tidak memerintahkan Nabi menjawab, "Katakanlah aku dekat." Tetapi Allah langsung berfirman, "Fa inni qarib." Sesungguhnya aku dekat. Seakan-akan Allah ingin menghilangkan semua jarak antara hamba dan Rabb-Nya. Allah dekat dengan ilmunya, dekat dengan pengawasannya, dekat dengan pertolongannya, dekat dengan rahmatnya. Mungkin manusia tidak memahami kita, tetapi Allah memahami. Mungkin manusia tidak mendengar tangisan kita, tetapi Allah mendengar. Allah berjanji mengabulkan doa. Allah berfirman,
Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini bukan janji manusia. Ini janji Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Namun, mengabulkan doa tidak selalu berarti memberikan apa yang kita minta saat itu juga. Bentuk-bentuk pengabulan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal. Allah segera mengabulkan doanya. Allah menyimpannya untuk akhirat. Allah menghindarkan darinya keburukan yang sebanding dengan doanya. Hadis riwayat Ahmad nomor 11133. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang hilang. Tidak ada doa yang terbuang. Mengapa ada doa yang terasa lama dikabulkan? Karena Allah Maha Bijaksana. Kadang kita meminta sesuatu yang jika diberikan sekarang justru membahayakan kita. Seorang anak kecil mungkin menangis meminta pisau tajam. Tetapi orang tuanya menolak. Bukan karena tidak sayang, justru karena sayang. Begitu pula Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Syarat besar dalam ayat ini. Setelah Allah menjanjikan pengabulan doa, Allah berfirman, "Falyastajibu li." Maka hendaklah mereka menjawab seruanku. Seruan Allah ada 2 bentuknya. Ada perintah, ada larangan. Memenuhi perintah dengan segera mengerjakannya. Memenuhi larangan dengan menjauhi larangan Allah tersebut. Ini sangat mendalam. Kita meminta Allah menjawab doa kita. Tetapi apakah kita menjawab panggilan Allah? Allah memanggil, Hayya 'alas shalah. Marilah salat. Apakah kita datang?
Allah memerintahkan membaca Al-Quran. Apakah kita melaksanakannya? Allah melarang semua bentuk dusta dan kebohongan. Apakah kita menjauhinya? Kadang masalah terbesar bukan karena Allah tidak mendengar doa kita, tetapi karena kita belum sungguh-sungguh menjawab seruan Allah. Beriman kepada Allah adalah kunci doa. Allah melanjutkan, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Beriman kepada Allah berarti yakin bahwa Allah mampu, yakin bahwa Allah mendengar, yakin bahwa Allah mengetahui, yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu. Banyak orang berdoa dengan lisannya, tetapi hatinya dipenuhi keraguan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3479. Penghalang terkabulnya doa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang yang berdoa, Ya Rob, Ya Rob, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tumbuh dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Karena itu, jika ingin doa lebih dekat kepada pengabulan, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki salat, perbaiki kejujuran, perbaiki rezeki, perbaiki hati. Jauhi segala yang dilarang Allah. Doa adalah ibadah yang paling mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1479. Karena saat berdoa, kita sedang mengakui kelemahan diri dan mengakui kebesaran Allah. Agar selalu berada dalam kebenaran, Allah menutup ayat ini dengan la'allahum yarsudun, agar mereka memperoleh petunjuk dan kebenaran. Artinya, tujuan terbesar doa bukan sekadar mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi agar semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin berada di jalan yang benar, benar menurut Allah.
Saudaraku, Allah dekat. Allah mendengar. Allah mengetahui. Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Tetapi Allah juga mengajarkan bahwa doa yang kuat harus disertai ketaatan, keimanan, keyakinan, kesabaran, keikhlasan, kesesuaian antara kebenaran yang kita yakini dengan kebenaran menurut Allah. Mungkin malam ini ada doa yang masih engkau simpan dalam hati. Ada harapan yang belum menjadi kenyataan. Ada luka yang belum sembuh. Ada tangisan yang hanya diketahui Allah. Jangan berhenti berdoa. Karena Allah tidak pernah bosan mendengar. Jangan putus asa. Karena Allah tidak pernah menutup pintunya. Dan jangan pernah berpikir bahwa Allah melupakanmu. Karena bisa jadi saat ini Allah sedang mempersiapkan jawaban yang jauh lebih indah daripada yang engkau minta. Teruslah berdoa, teruslah beriman, teruslah menjawab seruan Allah, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Karena Rabb Allah yang memerintahkanmu berdoa adalah Rabb yang paling mencintaimu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nasihat ini bermanfaat bagi hati Anda, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus bersama dalam renungan iman berikutnya.